Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Semua sehat? Amin. Semua diberkati Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Semua adik sehat, ayah ibu sehat, kakek nenek sehat, semua keluarga sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan pada kita semua. Ya, adik-adik, kita akan mengawali kegiatan sekolah minggu pagi ini. Adik-adik mesti udah kangen ketemu sama teman-teman, juga ketemu sama bu guru. Tapi tidak apa-apa, kita akan mengadakan sekolah minggu secara online pagi hari ini. Adik-adik tetap semangat, tetap sukacita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita pujikan Rukun Cinta dengan semangat. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Ya hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Bu guru sekolah minggu percaya adik-adik mesti rukun sama kakaknya, sama adiknya yang masih kecil-kecil, sama tetangga. Ya, semua rukun itu yang diinginkan Tuhan supaya kita tetap rukun. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Yudis nanti. Tapi sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan dulu. Kita pujikan firman Tuhan ku dengar dengan sikap tenang, duduk yang manis karena kita akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, bertumbuh subur
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita serahkan ibadah sekolah minggu ini ke tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, Engkau sumber pertolongan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan berkati. Berkati juga Kak Yudis yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati guru-guru sekolah minggu kami. Berkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, perkenalkan nama saya Yudhistira atau bisa dipanggil Kak Yudis. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Stefanus. Siapakah yang sudah mengerti Stefanus? Siapakah dia? Nah, mari pada hari ini, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Stefanus. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-54 sampai yang ke-60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat ke-54 sampai yang ke-60. Nah, Kak Yudis akan membacakannya dan adik-adik di rumah menirukannya ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang menjadi pendengar yang baik dan juga pelaku firman yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, Stefanus merupakan salah satu tokoh di Alkitab yang menarik untuk kita pelajari. Apa yang membuat ia menarik? Nah, salah satunya adalah ketika ia merupakan seorang martir. Nah, martir, ada yang tahu martir? Martir adalah seseorang yang sampai mati, sampai meninggal, ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Itulah martir. Namun di sini, Stefanus meninggal dengan cara yang cukup mengerikan. Yakni dengan cara ia dilempari batu sampai mati. Padahal
kita kalau merasakan terlempar batu kecil saja, pasti akan merasakan kesakitan. Nah, ini Stefanus dilempari batu oleh banyak orang. Stefanus dilempari batu oleh banyak orang dan tidak hanya satu batu saja, tetapi banyak batunya. Dan akhirnya ia pun meninggal. Itulah kisah Stefanus. Seorang murid Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya. Meskipun ia harus mati dengan cara yang mengenaskan. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita akan berbuat baik, terus kemudian kita akan mendapatkan siksaan yang menakutkan? Apakah ketika kita akan berbuat baik, terus kemudian kita akan mati dengan cara yang tragis? Nah, tentu saja tidak. Yang kita pelajari, yang kita teladani dari Stefanus adalah bagaimana ia dapat menjaga kesetiaan pada Tuhan sampai akhir hayatnya. Begitu pula dengan kita. Kini di sini saat ini kita juga harus meneladani Stefanus dalam arti setia. Kita dari anak-anak, terus nanti remaja, terus nanti pemuda, terus kemudian nanti dewasa, adioswo, harus setia pada Tuhan. Kita harus setia pada Tuhan sampai akhir hayat kita. Nah, tadi pertanyaannya, terus nanti kalau aku berbuat baik, terus nanti kalau aku meneladani Tuhan, aku akan dilempari batu, aku akan mati dengan cara yang tragis. Tentu saja tidak. Karena coba kita bayangkan, tentu adik-adik sekarang sedang di rumah ya, sedang di rumah, tidak sekolah, main pun jarang-jarang karena ada himbauan untuk di rumah saja. Nah, coba bayangkan ketika adik-adik berbuat baik, seperti misalnya membantu orang tua membereskan tempat tidur sendiri. Apakah kita terus kemudian akan dihukum oleh orang tua? Tentu saja tidak. Justru kita akan dipuji, anakku pintere, kan gitu. Nah, atau lagi ketika kita di rumah membantu untuk membersihkan rumah dengan menyapu, itu kan juga perbuatan baik. Lalu apakah kita akan dihukum orang tua? Tentu tidak, malah kita bisa dibelikan es krim. Nah, itulah adik-adik, berbuat baik belum tentu akan mendapatkan tindakan yang jahat. Mari kita semangat di dalam berbuat baik. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, ketika aku berbuat baik itu harus kepada siapa sih? Nah, untuk menjawab ini, Kak Yudis punya satu kisah tentang matahari. Adik-adik tentu tahu dong kisah matahari. Matahari terbit dari pagi sampai sore. Ia terbit tidak pernah terlambat, ia terbenam juga tidak pernah terlambat. Nah, akan tetapi pernah enggak ketika adik-adik ini membayangkan ketika matahari itu tidak ada? Yang pasti dunia akan gelap dan tidak ada kehidupan. Karena matahari membantu tumbuhan untuk memproses makanan di tumbuhan itu dan menghasilkan oksigen. Sedangkan kita, makhluk hidup, memerlukan oksigen untuk bernafas. Coba bayangkan tidak ada matahari, maka tidak ada tumbuhan dan tidak ada oksigen. Nah, berarti kalau dengan demikian, tidak akan ada kehidupan. Nah, coba kita nanti setelah firman ini, coba adik-adik keluar. Coba lihat sinar matahari. Apakah sinar matahari itu pilih-pilih? Apakah matahari itu menyinari orang dengan pilih-pilih? Tentu tidak. Orang di pegunungan terkena sinar matahari, orang di pesisir pantai terkena sinar matahari, orang di kota terkena sinar matahari, orang di desa terkena sinar matahari. Matahari menyinari tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, tidak hanya menyinari yang sudah tua tetapi juga yang masih muda. Itulah sinar matahari.
Sinar matahari menyinari semua orang. Dengan demikian, matahari berbuat baik melalui sinarnya, itu bertujuan atau ditujukan untuk semua orang, untuk semua makhluk hidup. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari kita contoh dan teladani matahari. Kita berbuat baik di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Itulah yang menjadi dasar atau yang menjadi tema ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Menyerahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan. Seperti halnya Stefanus yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, begitu pula kita juga harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kemudian ketika kita sudah menyerahkan, mari kita berbuat baik kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Seperti halnya sinar matahari. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini, Kak Yudis akan memberikan ayat hafalan agar kita senantiasa mengingat apa yang menjadi isi dari renungan ini. Ayat natsnya terambil dari ayat 59, Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-59b. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Nah, singkatkan adik-adik, itu yang menjadi ayat nats untuk kita semua. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dengan kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita berbuat baik kepada siapa saja, baik saat ini di rumah ataupun juga di dalam lingkungan pertemanan kita, itu akan menjadi tanda bahwa kita telah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbuat baik kepada siapa saja. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Kiranya Engkau memampukan kami seperti halnya Stefanus yang setia kepadamu sampai akhir hayat. Dan mampukanlah kami berbuat kasih seperti halnya matahari yang memberikan sinarnya kepada siapa saja yang membutuhkan. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sakjeke aku nderek Gusti. Mari kita menyanyikan itu bersama-sama. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyi sambil joget juga boleh. Tansa diberkahi
adik-adik, mari kita tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yuk bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, ibadah telah usai. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bersama-sama berdoa. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa penutup, dan kita akan bersama-sama juga mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, kami menyerahkan doa ini. Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Adik-adik, duduk lagi, duduk yang manis. Ya, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Adik-adik, tadi yang menyampaikan firman Tuhan siapa? Kak Yudis. Kak Yudis, yuk kita ucapkan terima kasih yuk. Nanti kita bersama-sama ucapkan terima kasih Kak Yudis. Hitung buasnya sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Yudis. Ya. Terima kasih Kak Yudis, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Adik-adik, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita memujikan pujian lagi, Tekateng Manah Kawulo.